Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan pelebur dosa. Tumpukan dosa yang menggumpal bukan berarti tak bisa dihapus. Beragam kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas mampu meleburnya. Kesalahan bisa dilakukan siapa saja, tak terkecuali ahli ibadah sekalipun. Karenanya, orang yang terbaik bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka yang selalu menyadari kesalahannya lalu bertaubat dan tidak menunda walau sedetik pun. Begitu pentingnya taubat karena ia adalah gerbang segala ampunan. Ia adalah wujud pengakuan hamba atas dosanya dan jembatan pengakuan Allah bagi ampunannya. Taubatlah yang menjadi kunci kebaikan untuk menghapus kesalahan seseorang hamba. Allah berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Furqan ayat 70. Setelah gerbang ampunan terbuka, ibadah berikutnya yang bisa melebur dosa adalah sedekah, baik yang dilakukan dengan terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu mematikan atau melebur kesalahan, dan takwa itu membunuh kesalahan seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, baik hukum maupun ketentuan-ketentuan umum lainnya. Hanya saja, jika infak cenderung berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal-hal yang bersifat non-materi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tersenyum kepada saudara yang lain itu sedekah. Lebih luas lagi, kata sedekah yang terdapat dalam Al-Quran sebagian dimaksudkan zakat. Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Hanya saja, walaupun seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, ia sangat dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah.
Ibadah sehari-hari yang kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Sedangkan sholatnya, jalannya menuju masjid adalah amalan tambahan. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah bisa menghapus kesalahannya, dan satu langkah yang lain ditulis sebagai kebaikan untuknya selama pergi dan pulang. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat merupakan kafaroh, penebus atas dosa dan kesalahan seorang hamba. Perumpamaan orang yang melakukan sholat 5 waktu sehari semalam ibarat orang yang di depan rumahnya mengalir sungai dan ia mandi 5 kali sehari, tidak ada kotoran yang tersisa. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dalam sholat itu Allah akan melebur kesalahan-kesalahan hambanya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sholat 5 waktu, sholat Jumat menuju Jumat berikutnya adalah pelebur dosa di antara mereka, selama dosa-dosa besar tidak dilanggar. Ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah bisa melebur dosa. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, mencari pahala karena Allah, maka diampunilah dosanya yang sudah lewat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitulah kesempurnaan Islam dan keutamaan umat Nabi Muhammad. Hari-harinya penuh dengan pahala yang mampu melebur dosa kesalahannya. Bahkan pelebur dosa itu kadang bukan datang dari ibadah mahdoh yang kita lakukan. Musibah yang dihadapi dengan tabah dan sabar juga mampu mendatangkan ampunan Allah. Tidaklah menimpa seorang mukmin suatu kepayahan dan tidak pula penyakit yang langgeng, tidak pula duka cita dan tidak pula kesusahan, tidak pula penyakit dan tidak pula kesedihan sampai duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan mengampuni kesalahannya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, Nabi kembali menegaskan, tak ada 2 orang Islam yang saling bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan, kecuali Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpisah. Subhanallah, betapa mulia Islam. Tak ada tindakan umatnya yang sia-sia jika dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pesantren online pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.